Aduh, bentar. Ya, ini sudah hampir semua ya. Berapa orang? Oke, Prof. 11 orang ya. 11 Oke, orang. Prof. Oke. Ya, saya kira sudah memenuhi quorum ini ya. Ya, tinggal satu yang belum, insya Allah hadir. Ya, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai perkuliahan kita ya. Ya, meskipun kita berjauhan tapi dekat di hati gitu. Amin. Amin. Ya, ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca umul kitab ya. Al-Hadiyah Salihah Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ibu-ibu dan bapak sekalian ya, ini sudah kenal saya ya? Masih kurang dalam, Prof. Ya, Masih kurang dalam. saya sebenarnya saya ini orang terkenal loh, kok belum dikenal ya? Tapi di gang saya ya, di gang saya dikenal ya. Semua tahu. Ya, alhamdulillah saya perkenalkan ya sedikit tentang diri saya. Yang saya Ibnu Hajar ya. Ya, dosen di Fakultas Tarbiyah ya. Home base saya di apa namanya S3 PAI ya. Tapi saya tidak hanya ngajar di apa namanya di S3, tapi juga S2, S1, S2, S3 ya. Ya, kebetulan semester ini saya ngajarnya cukup banyak ya. Karena apa namanya ada 29 SKS. Ya. 29 SKS ya. Ini saya ngajarnya melebihi orang kantoran karena saya ngajar setiap hari dari Senin sampai Sabtu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu selalu ada kuliah. Ini paling tidak ada mata kuliah itu. Apa namanya? Saya di Tarbiyah belum lama ya. Baru 42 tahun. 42 tahun ya ini. Ya. Saya bidang saya apa namanya mata kuliah saya ini di ilmu evaluasi pendidikan ya. Tapi saya ngajar di apa namanya yang banyak di penelitian, di kurikulum juga evaluasi tentunya, juga apa namanya statistik. Jadi saya ngampu di 4 mata kuliah di S1, 3 di S2 ya, 3 di S3 ya. Jadi dari 6 prodi ya, dari 6 prodi. Jadi ini dan mereka tidak apa namanya koordinasi ya, nggak hanya menjadwalkan gitu aja ya, tapi karena sudah ya harus saya lakukan gitu ya. Nasib saya gitu. Ibu-ibu dan bapak sekalian ya, saya tinggal di apa namanya kemarin sudah ke kampus ya. Ya. Sebagian, Prof. Izin. Yang ketika pembukaan yaitu kan di rektorat ya. Yang di lain rektorat itu rumah saya di belakang rektorat ya. Belakang rektorat ya, kurang lebih apa namanya ya kalau jalan ke rektorat itu ya 5 menit ya. Jadi hanya sekitar 300 meter ya. Tapi kalau lewat jalan raya itu 1,5 kilo lebih ya. Jadi lebih dekat kalau jalan kaki ya. Nah itu ya. Jadi apalagi yang ya saya sudah punya istri ya, satu-satunya ya ini anak 3 dan cucu 1 ya. Yang
apa namanya yang saya akan itu. Ya, saya kira itu. Apalagi ya cukup ya. Nanti yang lain-lain bisa menyusul. Ya, di offline. Ya, ya, Ibu-ibu dan Bapak sekalian ya, karena saya belum tahu latar belakang dari Bapak Ibu semuanya ya, maka saya hari ini belum membuat silabus ya, membuat silabus karena nanti akan kita sesuaikan. Jadi untuk menyesuaikan, kalau semuanya sudah pernah penelitian kuantitatif tentu kita tinggal melanjutkan ya. Tapi kalau belum ya, di tahun-tahun sebelumnya itu macam-macam ya. Jadi ada belum sama sekali ya, jadi tidak pernah kuantitatif dan belum pernah belajar statistik ya, sehingga nanti kita lari cepat ya, lari cepat karena untuk kuantitatif, penelitian kuantitatif itu nggak bisa kalau tidak punya latar belakang statistik ya. Tapi kita akan belajar sekilas tentang statistik ya, nanti tentu Bapak Ibu bisa bisa melakukan pendalaman sendiri ya, dan berdasarkan pengalaman yang lalu itu bisa ya. Jadi saya selama ini sudah membimbing mahasiswa yang kuliahnya setelah pensiun ya. Jadi setelah pensiun sudah 60 lebih baru kuliah, dan mereka tidak punya latar belakang kuantitatif ya. Jadi dari S1-nya, skripsinya kualitatif, S2-nya kualitatif, S3-nya ingin mencoba. Nah, tapi mereka bisa. Bahkan di S3 itu ada yang mencahkan rekor ya. Jadi yang sudah bisa menyelesaikan studi hanya dalam waktu 5 semester. Ya. Jadi dia setelah pensiun sekolah, ya, dia dari perawat ya, jadi perawat, kemudian ingin melanjutkan di UIN dan tapi ingin belajar yang kuantitatif ya, kemudian. Nah, dan itu dalam waktu 5 semester bisa selesai. Ya. Tapi memang karena semangatnya ya, ya. Dan itu lulusan terbaik pada waktu wisuda ya, jadi bisa dipelajari ya. Jadi bahkan yang saya bimbing yang lulusan paling senior itu 68 ketika lulus ini, jadi sudah cukup berumur, jadi bisa dipelajari itu. Saya sendiri ya, juga belum pernah belajar statistik secara formal. Saya tidak punya mata kuliah di tanah air. Saya tidak ada mata kuliah di S1, S2 maupun S3 ya. Jadi sehingga kita hanya belajar karena saya ingin aja, kemudian bisa dilakukan itu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin terpikir statistik itu sulit ya, tetapi bisa dipelajari ya. Jadi tentu pelan-pelan ya, mungkin nanti bisa kita pelajari bersama. Nah, sehingga nanti berdasarkan latar belakang Bapak Ibu nanti akan kita sesuaikan silabusnya ya. Saya kira itu ya nanti. Ya itu Bapak sekalian ya, ini monggo masing-masing mengenalkan diri. Yang utama adalah nama, ini dari mana ya, kemudian ya udah tugasnya ya, dan latar belakang pendidikannya ya. Ini sudah pernah punya pengalaman penelitian kuantitatif atau belum ya. Kemudian apakah apa yang diharapkan dari mata kuliah ini ya. Ya, kita mulai dari ini yang di layar saya, ini yang dari atas ya, ini yang atas itu Pak Samsudin Siregar ya. Ya silakan Pak. Oh baik, terima kasih Pak Prof. Kenalkan nama saya Samsudin Siregar. Saya berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Pak. Ya. Nah, ini masalah untuk penelitian. Sebenarnya saya dari S1, S2 itu pakai kualitatif. Dalam penelitian saya pakai kualitatif.
Karena kita Prodinya apa, Pak? S2 juga. Prodinya Prodi saya Pak, pendidikan Islam. Untuk ya. untuk S2 pendidikan Islam, S1 PAI, S2 pendidikan Islam, ini baru studi Islam. Dan cenderungnya memang ke kualitatif, cuman ada semacam keinginan untuk S3 ini buat mix method, di penggabungan antara kuantri dan kuali nanti kalau bisa. Jadi ada dia kesimpangan penelitian kalau bisa, mudah-mudahan bisa Prof nanti pesan arahnya. Ya. Kemudian kalau pekerjaan saya sehari-hari sebagai pengawas sekolah di madrasah, juga dosen di beberapa perguruan tinggi di Pematang Siantar. Ini mungkin Prof dari saya. Ya, terima kasih ya Pak Samsudin ya. Dan Pak Muhammad Nur. Pak Yaya. Saya Muhammad Nur, basicnya di pendidikan pesantren. Dulu saya di Gontor sampai S1-nya, kemudian pulang langsung dirikan pesantren, namanya Al-Besar Al-Gontori. Nah, untuk pengalaman tentang kualitatif dan kuantitatif di dalam hal itu, dulu masih penulisan skripsi, kemudian anutnya itu pakai penelitian buku buku ya, dan buku. Jadi belum begitu kenal secara dalam tentang itu kualitatif dan kuantitatif ini. Maka nanti bisa disesuaikan, kami juga bisa dalami nanti di luar pilihan online. Saya aslinya dari Lombok, tapi saya ikut sama anak saya, kebetulan anak saya Yahya ini dia tinggal ujian disertasinya saja di Tunisia. Dulu S1-nya di Madinah, S2-nya di Tunisia Zaituna, dan S3 di Tunisia, tinggal dia ujian disertasinya. Tapi saya dia ikut kuliah S3-nya membarengi saya, khusus masalah pendidikan atau studi Islam. Soalnya kita ada rencana mau riset untuk bagaimana pondok pesantren Darul Arqam zamannya Nabi itu bisa diterapkan Arqam di zaman kekinian sekarang itu, sehingga pondok yang kita rintis sekarang bisa tampil beda dengan pondok-pondok yang lain gitu. Kembali ke back ke zaman itu saja perkenalan dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Ya. Selanjutnya Pak Muhammad Yusuf. Ya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, Pak. Jadi pengalaman saya untuk penelitiannya itu dari S1 sampai S2-nya itu menggunakan kuantitatif. Ya. Bidangnya apa, Pak? Apa namanya? Prodinya apa? Pendidikan, Pak. Pendidikan, ya. Jadi saya pendidikan. Dulu untuk S1-nya itu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian S2-nya administrasi pendidikan. Ya. Kemudian untuk penelitian yang saya gunakan di sana menggunakan metode penelitian untuk yang kuantitatif. Saya kerjanya jadi dosen di Institut Al-Qatari. Itu saja Pak, dari saya. Apa yang diharapkan dari mata kuliah ini? Lebih mendalam, soalnya kan di S3 itu untuk metode penelitiannya lebih dalam lagi. Jadi saya ingin tahu jenis-jenis penelitiannya seperti apa sih, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Ya, nama kami Yahya Al-Wali. Sebentar. Suaranya mendengar gitu. Oke, assalamualaikum. Maaf. Ya, Bapak. Oke.
Iya, kami Yayal Mawali, Pak Prof, dari Lombok NTB juga, Lombok Timur NTB. Kami jadi latar belakang kami S1 di Madinah dan tidak ada skripsi sebagaimana mungkin Pak Prof tahu di sana. Ya. Jadi hanya ada tugas akhir saja gitu di semester 7. Ya semester 7 bahas ya paling 30 halaman lah. Dan karakteristiknya juga jatuhnya study purpose telah kitab kira-kira begitu. Begitu ketika kami S2 juga di Zaitunah, Jamiah Zaitunah Tunisia, sebenarnya sudah mulai agak luas pandangan kami atau pengalaman akademik yang kami dapat, karena kalau di Madinah itu Masyriq Arabi secara kultur akademiknya agak berbeda dengan Maghrib Arabi yang daerah Tunis, Libya, Aljazair, Maroko gitu. Karena lebih dekat Eropa, sebenarnya agak ada perbedaan, sehingga ketika kami datang ada hal baru terkait metode penelitian. Cuman karena kami khususnya itu hadis, jadi yang kami kemudian disertasi kami ya agak kembali ke ketika warnanya ketika S1. Jatuhnya mungkin studi pustaka, studi kitab begitu. Tidak kuantitatif, kira-kira begitu Pak Prof. Kemudian ya lanjut S3 juga tapi dalam kasus yang sama hadis, sehingga mudah-mudahan dari dari perkuliahan dengan Pak Prof ini kami dapat insight baru, dapat cara pandang yang baru dalam melakukan penulisan, penelitian dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Pak Prof. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Yahya Al-Mawali ya. Selanjutnya silakan Pak Fathur Rahman. Masih di Semarang, Pak? Masih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang pendidikan Islam. Dan dari pendidikan Islam itu hanya kualitatif saja. Kuali saja, kuanti tidak pernah. Dan harapan kita, saya pribadi, dalam proses kuliah ini kita mendapatkan pengetahuan tentang kuanti, karena statistik ini agak sulit, Prof, sehingga perlu belajar ulang untuk statistik ini. Kemudian pekerjaan guru dan dosen dan pimpinan pesantren. Dari Lombok, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik itu sangat mudah, Pak. Karena statistik itu hanya menggunakan angka 0 sampai 9. Tidak lebih dari itu. Iya. Jadi hanya kombinasi aja itu dari angka itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Ahmad Sabeni, monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof, atas nama Ahmad Sabeni dari Lombok Tengah, NTB. Pendidikan dari S1 dan S2 itu pendidikan agama Islam. Nah, pekerjaan alhamdulillah sebagai dosen. Terkait dengan metode, baik metode penelitian maupun metode kuantitatif maupun kualitatif, di S1 dan S2 selalu menggunakan metode kualitatif. Nah, yang di S3 ini yang bikin saya belum memahami apa sih itu kuantitatif. Memang secara mendasar saya tahu itu kuali dengan kuanti itu data dengan angka saja, berbentuk tabel. Nah, untuk lebih kemungkinan saya fokus lah untuk memahami apa sih secara mendasarnya dari awal, dari dasar tentang metode ini, baik itu kuali maupun kualitatif. Untuk lebih-lebih kita selaku dosen perlu juga memahami di sini secara mendalam, bukan hanya sekedar dasarnya saja terkait dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Sekian Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Sabeni. Nah, selanjutnya Ibu Nurul Jaza. Monggo. Assalamualaikum, Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Bibi Nuruduja, saya dari Kupang, NTT, sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di PN Kupang. Kalau S1 saya Syariah, S2 saya di Undip Hukum Umum yang dua-duanya kualitatif. Dan saya juga ada, setelah bekerja sebelum jadi hakim, saya ada Feminist Participatory Action Research yang tiga-tiganya kualitatif dengan Global Alliance Against Trafficking in Women. Jadi kalau yang kuantitatif belum punya pengalaman. Semoga seperti yang Prof sampaikan nanti setelah ini jadi mudah. Matur suwun. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Ini dari NTT sampai Sumatera Utara ya ini. Ya, jadi ini selisih waktunya cukup panjang ya. Ya, selanjutnya silakan Pak Saparwadi. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saparwadi, asli dari Lombok Tengah, Prof. Untuk S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pengembangan masyarakat Islam. S2 IIS, Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi Islam kebijakan publik. Dan memang S1 dan S2 itu saya konsennya memang spesialisnya di kualitatif, Prof. Jadi untuk kuantitatif belum saya coba. Jadi karena memang kalau kuantitatif itu lebih kepada hitung-hitungan katanya kan. Nah harapannya nanti mohon Prof untuk kami dibimbing untuk penelitian kuantitatif ini. Seperti kata orang, kuantitatif itu juga penelitian yang menyenangkan. Itu Prof, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saparwadi ya. Selanjutnya silakan Pak Marta Putra Dinata ya. Baik, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman semua, salam kenal. Nama Marta Putra Dinata dari Lombok Timur, Pak Prof. Ya. Jadi kalau kami pribadi ini agak zigzag. Kalau di S1 bila hari di administrasi publik di kampus lokal di Lombok Timur, sama dengan S2-nya juga pendidikan dasar. Jadi agak jauh sekali, cuma konsentrasinya di matematika. Nah, ini kita mencoba ini, apalagi tantangan baru lagi ini untuk studi Islam bergabung bersama Pak Prof dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa mengimbangi atas bimbingan Bapak Prof. Jadi harapannya kalau kemarin kami di S1 itu kualitatif, kemudian di S2-nya R&D, ada pengembangan di sana, ada pengembangan bahan ajar. Nah, mudah-mudahan nanti di kuantitatif maupun kualitatif kita coba semakin memburu ilmu dengan Pak Prof. Demikian Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Marta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Rudi Trianto, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ibnu Hajar dan para masyayikh. Bangga sekali saya bisa ikut ya di majelis panjenengan semua gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Trianto. Asal domisili saya masih nomaden, kadang di Surabaya, kadang di Demak Jawa Tengah, kadang di Denpasar, jadi masih muter gitu. Latar belakang pendidikan di ilmu komunikasi, komunikasi penyiaran Islam atau dakwah. Kemudian untuk penelitian di S1 kualitatif, kemudian di S2 di Unitomo di kuantitatif, kemudian
S2 di Untak kualitatif. Jadi harapannya bisa lebih memperdalam lagi kemampuan dalam olah statistik. Kalau dulu kan hanya dikenal SPSS, kemudian Smart PLS. Harapannya mungkin bisa menggunakan AI, yaitu ChatGPT begitu. Jadi biar lebih mudah dalam pengolahan datanya. Kemudian harapan besarnya di kelas ini kita bisa menghasilkan karya ilmiah yang bisa naik fokus tinggi. Ada Yai Fatur Rahman dan teman-teman, saya yakin Pak Beni nanti bisa berkolaborasi untuk menghasilkan karya itu. Demikian Prof. Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Pak Muhammad Proko Berbaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof dan teman-teman sekalian, teman-teman hebat. Jadi saya juga sama seperti Pak Marta, agak zigzag juga Prof. Jadi saya Progo, asli dari Lombok Timur Prof. Namanya saja yang Jawa tetapi asli suku Sasak. Lahir dan dibesarkan di suku Sasak. Ibu Sasak, bapak juga suku Sasak gitu. Ya. Jadi saya S1-nya itu bahasa Indonesia di kampus lokal di Lombok Timur dan S2-nya itu di Waskita Dharma Malang. Jadi penelitian saya adalah kualitatif semua Prof. Karena di S1 itu saya meneliti tentang dialek dan ideolek. Dialek bahasa dan ideolek bahasa. Kemudian S2-nya saya juga masih di kualitatif yang meneliti tentang bagaimana sistem informasi administrasi publik. Itu yang kemudian bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem informasi melalui jalur aplikasi, Prof. Nah, jadi masyarakat desa tidak perlu datang kantor ke desa hanya untuk membuat kartu domisili atau apa begitu, cukup masuk ke aplikasi itu dan nyetak sendiri. Nah, jadi dipermudah gitu, Prof. Jadi semoga di sekarang ini di S3 ini saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru dari Prof dan teman-teman sekalian. Mohon bimbingan Prof. Terima kasih. Hanya itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya silakan Bu Dian Taufiana. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Saufiana dari Lombok Tengah. Latar pendidikan saya S1 dan S2 ilmu hukum. Nah, kebetulan kualitatif dan kuantitatif baru kami dengar Prof, karena selama ini kami kuliah itu menggunakan penelitian normatif empiris. Jadinya mohon bimbingannya Prof, kami awam tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif ini Prof. Ya. Saya kerja di salah satu BUMN di Lombok Tengah. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya Pak Zarkasi, monggo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab nih Prof. Nama saya Zarkasi. Saya dari Lombok Timur dan bekerja di salah satu kampus yang ada di Lombok Timur, yaitu Institut El-Qatari niki namanya. Dan pengalaman kalau penelitian kualitatif itu ketika S1 niki, ya jurusan saya matematika, dan S2 saya di UNY Yogyakarta mengambil jurusan PEP. Kebetulan niki saya sudah mempelajari kualitatif dan kuantitatif niki Pak Prof. Hanya di rancangan penelitian kita tempatnya agak berbeda nanti. Kalau kuantitatif kan korelasional, survei dan kawan-kawannya. Kalau dia kualitatif itu dulu itu etnografi dan naratif. Nah, pingin saya ini tertarik di kuanti niki
Pak Prof, karena kemarin S2 itu sama almarhum Prof Jamari mengajarkan Bilog, Excel, item, quest, dan WinStep. RAR itu belum sempat diajarkan ke sama beliau almarhum niki. Saya ingin harapan ini nanti ada aplikasi terbaru niki yang bisa kita mengolah data niki untuk kuanti sehingga datanya akurat niki, Pak Prof. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zarkasi. Ya. Selanjutnya silakan Pak Lalu Yudi Aryanandar. Ya. Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan pada kuliah perdana ini kita bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Lalu Yudi Aryanandar, berasal dari Lombok Timur, di Selong tepatnya. Kata lalu adalah nama bagi orang Lombok, Pak Prof. Identik dengan orang Lombok. Lalu, ya. Kemudian sama dengan rekan yang lain tadi yang dengan Pak Marta, Pak Progo, saya juga zigzag, namun zigzagnya agak di roll rel lah gitu Pak Prof. S1 saya di hukum, ilmu hukum, kemudian di S2-nya lanjut ke manajemen di Universitas Mataram, selesai pada tahun 2013, sudah cukup lama melakukan penelitian, kemudian sekarang mulai lagi ingin lebih mendalami lagi tentang ilmu penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Saya sendiri bekerja di instansi pemerintah, saya di kantor pengawasan, saya di inspektorat Pak Prof, inspektorat, kemudian sekarang ikut kuliah di UIN Studi Islam. Tentu ini dunia yang agak baru menurut kami karena selama ini kami ilmunya agak umum, Prof. Oleh karena itu mohon bimbingan dan arahan dari Pak Prof dan diskusi-diskusi lainnya dengan teman-teman yang lain. Sekian perkenalan dari kami Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Bas. Silakan Pak Bas. Baik Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Lombok Barat, kebetulan bergabung di UIN Wali Songo Semarang ini, sudah mencoba melalui beberapa tahapan, pernah mengikuti studi dari beasiswa dan sejenisnya. Alhamdulillah sekarang bisa bergabung dengan UIN Wali Songo, mudah-mudahan bisa sampai titik akhir nanti. Mungkin S1 saya dulu PAI di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari yang sekarang Universitas Hasyim Asy'ari di Tebuireng Jombang. S2 di Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah mungkin linearitas dengan program yang sekarang digeluti manajemen pendidikan Islam, mudah-mudahan bisa menjadi seorang ilmuwan dan pendidik yang bermanfaat dan berguna, bisa meneruskan panjenengan Pak Prof. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu Pak Prof. Ya, Pak Mas ya. Iya. Pak Yusuf sudah tadi. Sudah belum tadi? Sudah ya. Ada yang belum? Sudah semua ya. Ya ini nampaknya latar belakang beragam ya. Ada yang belum pengalaman kuantitatif, ada yang bahkan banyak kuantitatif karena matematika ya. Jadi sudah lebih cukup untuk mempelajari statistik ya. Karena pada akhirnya statistik itu hanya menggunakan ya
plus minus kali dan bagi, ya, hanya itu ada ya, apa selain angka ya gitu yang digunakan ya. Sehingga saya kira semuanya sudah pernah belajar matematika ya, di tingkat dasar maupun di tingkat menengah ya, ini sehingga saya kira bisa itu. Dan apa namanya, karena beragam itu maka apa kita memang harus dari awal ya, jadi nanti bisa yang sudah lebih apa namanya mungkin ini agar bersabar ya agar nanti bisa membantu yang lain ya, yang sudah banyak bergelut dengan kuantitatif gitu ya. Jadi karena apa namanya kita hanya bertemu 8 kali termasuk ini ya, sehingga nanti apa namanya berdasarkan pengalaman ya, ini saya mohon maaf ya, ini selama ini kalau pembelajarannya dilakukan secara apa namanya seperti mata kuliah lain ya, presentasi ya, ini kalau di penelitian kuantitatif itu tidak jalan ya, tidak jalan karena tadi ada keragaman tadi ya. Kalau sudah punya pengalaman penelitian kuantitatif ya bisa kita lakukan itu, tapi ya, kita belum tidak bisa seperti itu ya, sehingga nanti mungkin saya hanya akan menyampaikan itu apa namanya secara garis besarnya ya. Kita nanti akan ketemunya dibagi 2, jadi separuh untuk statistik, separuh untuk penelitiannya ya, ya. Jadi ini akan kita padukan itu ya, supaya nanti karena tanpa apa namanya memahami konsep statistik ya, itu akan sangat sulit untuk mempelajari metode atau penelitian kuantitatif ya. Sehingga kita memang harus belajar juga statistiknya ya, meskipun nanti hanya secara sekilas ya, secara itu tetapi bisa dikejar ya. Apa namanya ya, ini yang tadi saya sampaikan yang bisa memecahkan rekor tadi orang tua itu ya, itu apa namanya perawat dan dia penelitiannya ini kebetulan saya yang bimbing ya, dia meneliti tentang pengaruh zikir terhadap kecemasan perawat ya. Itu eksperimen di rumah sakit ya. Jadi dia menceritakan apa meneliti itu, dan karena dia dari perawat sehingga tidak pernah belajar tentang tasawuf juga, dia ngambil mata kuliah tasawuf ya, di S1 jadi tasawuf karena untuk memperdalam, karena dia zikir itu tentu tidak bisa dilakukan dari tasawuf ya. Jadi ini dia membantu, tetapi bisa ya karena ketekunannya ya, ini bisa selesai dalam waktu yang mecahkan rekor tadi hanya 5 semester ya. 5 semester selesai gitu. Persis gitu. Meskipun normanya itu standar ya, bukan norma ya. Normalnya itu ya 4-5 tahun gitu ya, masih normal gitu ya. Tapi 3 tahun ya teman, tapi dia melanjutkan ke depan itu ya. Apa namanya ya kita akan nanti silabus akan saya sampaikan nanti pada minggu depan ya. Dan apakah sudah di dalam pengenalan kampus kemarin ya, apakah sudah dikenalkan apa namanya buka e-learning sudah ya. Karena semua mahasiswa itu bisa akses ke e-learning, jadi punya akun masing-masing. Jadi kalau apa namanya nanti bisa masing-masing bisa membuka e-learning itu ya, apa namanya ini saya lihat dulu di awalnya nanti e-learning.walisongo.ac.id ya. Nanti loginnya pakai apa namanya pakai ya, nanti pakai NIM masing-masing ya, bisa masuk ke ini. Dan saya juga memasukkan apa namanya beberapa
nanti di misalnya presentasi saya masukkan di e-learning. Dan di e-learning ini saya tunjukkan aja karena ini sudah ya. Jadi ya, ini contoh karena ini saya sudah masuk ya, jadi saya tidak bisa bisa Bapak Ibu ini alamannya e-learning ya, e-learning di atas itu e-learning.songo.ac.id. Nanti passwordnya pakai NIM. Jadi untuk apa ID-nya juga pakai NIM, passwordnya pakai NIM masing-masing. Setelah itu nanti bisa mengubah password itu ya. Tapi untuk masuk pertama, jadi semuanya sudah punya itu ya. Karena itu saya juga untuk pedoman untuk di antara pustaka saya juga menaruh beberapa sumber tulisan saya ya. Ini saya contohkan, bisa dilihat ya. Ini Bisa. ya ini. Jadi ini di bagian pertama itu ada silabus ya, silabus dan pustaka. Ini buku yang kita pakai ya. Ini buku yang utama malah belum bisa bentukannya. Nanti saya punya buku, nanti saya taruh juga di sini ya. Ini bentar, saya ada di bawah enggak ada ini. Nah, ini ada buku saya itu pendekatan kuantitatif dalam penelitian agama ya. Nanti bisa dibaca. Nanti saya taruh filenya ya di sini juga. Ini karena buku saya ya, bisa silakan nanti di print ya, atau silakan atau di fotokopi ya, dicetak di fotokopi ya, silakan ya. Kemudian ini ada buku pengembangan alat ukur afektif dan pendidikan dalam pendidikan ya, dalam pendidikan ini juga karya saya. Kemudian benar. Ya. Dan juga nanti ada buku statistik ya. Buku statistik ya, ini yang bisa buka. Ya ini belum bisa dibuka ya. Kemudian ada beberapa, ini yang mungkin Bapak Ibu yang punya latar belakang dari negara. Ini ada beberapa buku ya. Ini baik yang yang untuk statistiknya ya. Ini statistik dasar ya. Nanti ada beberapa ya. Kemudian ini juga ya, ya ada buku yang lain, buku saya yang hasil penelitiannya ya. Jadi di sini ada. Nanti saya tambah nanti, silakan nanti bisa dibuka ya untuk seperti apa penelitian kuantitatif itu. Ini yang saya lakukan ya, semuanya yang saya lakukan. Jadi juga bisa Bapak Ibu bisa buka ini. Ini semuanya sudah diterbitkan ya, jadi tidak dibagi. Ya, ini. Kemudian juga kebetulan saya juga membuat aplikasi statistik ya, yang masih dasar ya, jadi masih dasar ya. Kalau untuk yang lanjut belum bisa ya. Ini baru yang yang dasar saja. Ini ya, saya namai WStat ya, program aplikasi statistik langsung ya. Jadi ini ada beberapa file saya menggunakan Excel ya sebagai dasar. Ini sangat sederhana, terutama untuk Bapak Ibu yang baru belajar statistik ya, karena nanti nggak usah ngitung ya, nanti kita hanya belajar statistiknya, nanti hanya konsepnya saja, nanti ngitungnya biar komputer. Dan ini sangat mudah ya. Kalau buku program statistik ya seperti yang paling terkenal itu di Indonesia paling banyak digunakan adalah
apa namanya, ada SPSS ya di sosial atau di pendidikan itu. Nanti ada beberapa yang lain ya. Tapi di program statistik itu ya, ini hampir semuanya yang saya coba ya, saya sedang coba lebih dari 10 program ya. Ini semuanya kalau harus mempunyai pemahaman tentang statistik. Tapi yang punya saya itu ini bisa apa namanya justru untuk belajar statistik ya. Kenapa? Karena ini sangat mudah ya. Misalnya kalau saya berikan contoh aja ya, bisa contoh untuk bagaimana penggunaannya ya, untuk menunjukkan betapa mudahnya statistik itu ya. Tidak seperti yang barangkali dipikirkan Bapak Ibu ya, nanti kalau statistik itu sulit ini. Ya ini Bapak Ibu ya, programnya. Hanya seperti saya berikan contoh bagaimana mudahnya pengguna. Begini misalnya regresi ya, regresi nanti, regresi apa akan kita pelajari nanti ya. Karena regresi ini yang apa namanya menjadi induk dari beberapa rumus yang banyak digunakan di pendidikan, di sosial ya, di sosial itu ya. Misalnya ini saya akan coba saja, misalnya ini iman ya, iman ini sebagai para independennya, kita ingin tahu apakah iman itu ada kaitan atau dipengaruhi oleh apa namanya religiositas ya, apa ibadah ya, misalnya ibadah, atau juga mungkin apa pemahaman agama ya, pemahaman agama ya. Kita coba seperti ini ya. Ini baru sederhana ya, ini baru bisa satu saja, apa namanya, bisa satu atau dua ya, untuk independen yang mempengaruhi itu ya. Jadi kita akan itu ini misalnya tadi iman itu apakah dipengaruhi intensitas ibadah, apakah semakin rajin ibadah semakin kuat imannya atau tidak. Nah ini ya, ini dibahas ini ya, satu nanti bisa kita tambah kasih dengan persen nanti ini bisa dikosongi bisa tidak. Jadi kita seperti ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ini bisa dilihat ini. Oke ya. Jadi datanya seperti ini ya, nanti kita tinggal isi aja, ini saya coba aja ya. Ya. Jadi hanya ngisi ini aja ya. Jadi masukkan data sudah terhitung sendiri. Nah, kita nggak usah melakukan itu ya. Kalau pakai SPSS kita harus mengolahnya ya, mengolahnya nanti keluar hasil itu di fileannya. Ini sudah tinggal masukkan data selesai. Nah, ini sudah hasilnya ya, hasilnya. Ya, hasil penghitungan. Ini deskripsinya hasil hitungannya seperti ini. Kemudian ini kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana ngitungnya, ini tinggal klik sini, nanti langkah ngitungnya sudah ada. Ya. Ya. Jadi ini sudah hasilnya, cara langkah-langkah ngitungnya seperti apa. Jadi kalau kita menggunakan rumus, ini sudah otomatis dihitungkan. Jadi nggak usah ngitung, ini sudah hanya cukup masukkan data. Jadi ini
dengan demikian maka sebenarnya belajar ngitung itu gampang. Nanti biar ngitungnya yang mikir komputer, kita nggak usah mikir itu. Tapi yang penting nanti pemahaman seperti apa datanya, kemudian bagaimana kita memanai hasilnya. Nah kalau pakai SPSS itu hanya hasilnya aja, ini ya, ini nanti yang keluar, ini ya. Tapi ini langkahnya itu. Saya belum menjumpai program yang seperti ini ya. Jadi ini hanya, ini memang awalnya saya buat ketika dulu angkatan S3 pertama ya 2005 ya 2005 ini sebagian besar mahasiswa itu dari Usuluddin dan Syariah ya, tidak punya latar belakang penelitian kuantitatif ya. Jadi ini bisa membantu itu dan ini juga ini, tetapi ini masih sangat terbatas ya. Tetapi ya ini sudah, saya dulu disertasi juga menggunakan ini ya rumusnya ya, jadi belum ada ini, tapi ini saya ini cara pengetahuan itu, dan ini ternyata bisa membantu beberapa mahasiswa yang sama sekali tidak kenal dengan statistik, nanti bisa melakukan itu. Jadi ini sebagai contoh saja betapa mudahnya untuk ngitung itu ya, sehingga tidak usah mikir, nanti tinggal membacanya itu yang paling penting ya. Misalnya ini angka itu apa artinya, kalau kita dalam penelitian itu apa yang kita laporkan ya, bagaimana memanai angka-angka ini ya, ini yang paling penting. Jadi ini sudah ada di e-learning, nanti bisa diunduh ya. Kemudian di e-learning itu juga ada videonya bagaimana menggunakan rumus-rumus itu ya. Nah, kalau kita menghitung langkah-langkahnya apa yang harus ini, ada contoh videonya ya, sehingga Bapak Ibu bisa belajar sendiri untuk bagaimana menggunakannya. Nah, karena itu tentu ini akan sangat membantu untuk belajar, nah, terutama bagi yang sudah belum pernah melakukan atau belajar statistik ya. Ini konsep-konsep yang dasar, tapi untuk yang dasar. Kalau yang sudah tingkat lanjut, tadi Pak yang sudah dari matematika ya, atau dari PEP itu tentu sudah sudah menggunakan yang lebih lanjut itu. Jadi kita bisa belajar itu ya, dan itu dengan mudah. Dan berdasarkan pengalaman sejak 2005 ya, ini banyak yang mulai tertarik untuk melakukan penelitian kuantitatif ini. Dan ada beberapa yang ini juga lulusan Al-Azhar itu yang menggunakan campuran ya, ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya. Kebetulan saya yang bimbing ya, jadi bisa mengikuti itu ya. Dan beberapa yang lain jadi saya kira ini hanya untuk memprovokasi aja, bahwa statistik itu gampang gitu. Tidak usah ngitung tapi sudah bisa aja ya. Kalau ingin nalarnya ketemu angka itu apa, nanti bisa tapi saya belum sempat untuk menambah ya, jadi masih ini paling tinggi baru analisis varian ganda ya. Ada 2 jalur gitu ya, regresi 2 jalur, 2 independen itu sudah ada ya, itu yang ada dan tetapi tadi ya ini belum banyak ya, yang ini belum banyak, itu bisa dilakukan, dan termasuk nanti analisis butir untuk menguji validitas butir maupun reliabilitasnya, tapi yang klasik ya, sudah ada. Ini kalau yang dari PEP tadi, kalau yang dari modern belum ada. Tapi mungkin kalau ingin memperdalam ya, nanti ada buku saya tadi juga ada yang di e-learning ada ya, itu yang bagaimana teori tes klasik dan modern ya, ada itu. Tapi buku ya, yang seperti itu. Nah ini yang, karena itu yang kalau yang tes modern itu yang belajar kan hanya di PEP ya. Kalau di jurusan lain di pendidikan itu kayaknya tidak diajarkan itu
hanya di PIP yang ini. Tadi Prof. Murtabi ya itu tokohnya ya, tokoh tes modern ya, teori tes modern ya di Indonesia ini. Ya. Itu ya sekilas tentang apa yang nanti sebagai alatnya nanti akan ditambah. Dan tadi ada di learning tadi juga ada contoh penelitian ini. Nah kalau yang latar belakang dari Timur Tengah ya Arab, negara Arab ini ada jurnal yang ini terbuka juga, itu yang paling banyak itu yang saya jumpai itu yang tapi di bidang pendidikan dan ilmu jiwa ya, itu dari Ummul Qura ya. Ya Nafsiyah, itu contoh-contoh bagaimana penelitian di bidang kuantitatif ya, di sana banyak eksperimen ya yang dipublikasi dalam bahasa Arab ini. Ya, nanti beberapa buku juga nanti bisa saya tambahkan untuk ini. Jadi saya belum sempat menambah itu. Ya silakan mungkin Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau usulan untuk perkuliahan kita. Izin tanya, Prof. Ya silakan Pak ya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Prof. Ini kuliah perdana, tapi padahal belum masuk ke dalam inti perkuliahan, baru pengenalan, bahkan pengenalan diri, tapi sudah, Masya Allah sangat menginspirasi Pak Prof. Khususnya tadi ketika sekilas ditampilkan contoh menggunakan apa tadi Wistat ya, Wistat itu variabelnya iman dan ibadah, luar biasa menurut saya. Jadi seperti menjasadkan sesuatu yang metafisik. Yang biasanya kita bicara iman begitu, sesuatu yang jauh bainana wa bainallah, kira-kira gitu, itu kan bisa diangkatkan. Nah, dengan metode tertentu, bahkan imajinasi liar saya, jangan-jangan nanti ada aplikasi bahkan alat yang bisa mengukur iman seseorang. Nah, sekarang hari ini iman kita berapa persen nih? Saya kira gitu. Dengan variabel yang sudah dimasukkan. Jadi pertama, jadi ini menginspirasi. Pertanyaan lanjutannya adalah tentu karena kami latar belakangnya adalah ya tadi seperti sudah kami sampaikan, studi agama, sejauh mana ini bisa istilahnya konfrontasinya itu sejauh mana antara ilmu statistika ini ya, kuanti ini dengan penelitian dalam bidang agama begitu. Gimana itu pertama. Kedua, tadi ditunjukkan oleh Pak Prof, dimasukkan variabelnya, hitungannya otomatis, kemudian ada hasilnya. Hitungannya itu otomatis, tinggal tantangannya bagaimana membaca. Yang sulit adalah membaca hasilnya. Pertanyaan saya, di hitungannya itu apakah dia baku atau dia ada semacam ikhtilaf ulama juga dalam situ, sehingga ketika kita berbeda kita dalam menentukan metode di tengahnya itu hasilnya juga berbeda. Itu pertanyaan keduanya. Jadi apakah di tengahnya itu sudah baku begitu secara ilmu seperti matematika, ilmu eksak begitu, sehingga nggak bisa berubah, atau ada perbedaan di antara ahli ulama statistika, kira-kira gitu, sehingga hasilnya juga bisa berbeda. Itu kedua. Ketiga, tadi saya awalnya agak di awal pembelajaran, mungkin karena sekali lagi ya, karena kita belum tahu, jadi kita masih agak skeptis. Tapi setelah tahu dan diterangkan oleh Pak Prof tadi, ada juga yang kemudian membawa metode kuanti ini ke dalam ranah studi agama, kan begitu. Seperti tadi di pengaruh zikir. Pertanyaan saya itu kalau penelitiannya sifatnya membaca fenomena, tapi kalau
bisa nggak dibawa penelitian kuantitatif ini, dalam hal ini ilmu statistika, lebih dalam lagi, itu ke dalam penelitian yang sifatnya, ya katakan ilmu tafsir, bukan membaca fenomena, tapi membaca atau membedah kitab-kitab turas ulama itu, apakah bisa atau agak sulit, atau memang harus kualitatif atau bagaimana itu, Pak Prof? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan kami. Mohon penjelasannya. Syukron. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang pertama, ini berkaitan dengan pengukuran iman ya. Ini berita baiknya kita punya ahli pengukuran iman, Pak. Nah, ahli pengukuran ya. Dia mengembangkan bagaimana mengukur iman itu kan. Tentu dengan teori ya itu ya. Jadi, dia Profesor Dr. Sodik ya. Dia itu disertasinya pengembangan alat ukur iman ya, alat ukur iman. Nanti kalau mungkin ini lebih lanjut bagaimana ukurnya. Nanti sedangkan yang kedua tadi seperti apa sebenarnya kita bisa menggunakan itu dalam ilmu keislaman ya. Nanti akan kita lihat, akan kita diskusikan sebentar lagi ya. Jadi ini bisa kita lakukan ya. Nanti bahkan nasib kita itu nanti akan ditentukan oleh kuantitatif, Pak. Di akhir hidup kita, di keabadian itu ditentukan oleh kuantitas, secara kuantitatif, bukan kualitatif saja. Ya, ini nanti akan kita diskusikan bersama. Mungkin ada yang lain ya sebelum ini, silakan. Jadi bisa Pak Prof, istilahnya studi agama yang sifatnya studi pustaka tadi dimasukkan metode kuantif. Ya, tentu nanti ada aspek-aspek tertentu yang bisa ya. Jadi saya pernah punya buku tapi sekarang nggak ada ya itu. Studi tafsir ya, studi tafsir kuantitatif itu ada ya. Studi tafsir kuantitatif ya. Saya lupa ini sudah lama dipinjam mahasiswa tidak kembali ya, jadinya itu ada ya. Saya lupa siapa itu penelitinya bilang ya. Tapi sudah ada, Pak. Jadi nanti banyak apalagi kalau tafsir living tafsir ya, living Quran ya. Jadi yang utama memang ini penelitian perilaku ya. Bagaimana perilaku yang merupakan cerminan dari agama itu bisa diukur ya. Ada aspek itu kan. Ya. Mungkin kalau sebelum saya kita diskusikan lebih lanjut, silakan mungkin kalau ada yang mau tanya ya. Ini sebagai pengantar ya, ini saya akan link itu Pak Prof, link learning itu supaya bisa di grup supaya kita bisa buka untuk membacanya, karena kita tidak bisa berdiskusi, bertanya karena belum paham kita tentang kuanti ini gitu. Sehingga membias ke sana kemari seolah-olah kuanti ini bisa mengukur iman orang. Kan bukan begitu sebenarnya makna daripada itu, bukan mengukur iman orang, bukan mengukur kebohongan orang. Kan sebenarnya terlalu jauh ini. Ilustrasi kita lah. Ya. Sehingga kita pahami dulu Pak Prof, bukunya Pak Prof tentang kuanti ini. Pada pertemuan berikutnya baru kita akan bisa bertanya sesuai dengan ilmunya, bukan sesuai dengan nalar kita retorik retorik gitu ya. Sehingga mungkin di grup nanti dianukan linknya sehingga kita bisa membuka buku Pak Prof, pahami dulu. Oke, ini saya rasa kita akan ini Pak Prof, mohon izin bertanya atau menajamkan sedikit. Ya, silakan. Gimana, Pak? Ya. Makanya ini mungkin kami atau saya lah katakan begitu. Mohon atau jawaban ketegasan kira-kira gitu dari Pak Prof. Tadi hanya ilustrasi atau memang secara teoritis? Karena kan kita bicara teori.
Ya. Seperti Hawking juga kan ketika mengukur alam raya begitu, bahkan mengukur kiamat, itu kan secara teori dulu dia bangun. Kejadiannya belum ada kan gitu. Tapi kemudian dia dengan teori yang bisa yang kemudian dia apa namanya simulasikan begitu, dia sampai pada kesimpulan tertentu tentang apa namanya alam raya ini, kiamat kapan dan lain sebagainya, cara kiamat dan lain sebagainya. Ilustrasi tentang iman tadi itu maksud saya begini, menariknya adalah kalau itu memang benar, bukan sekedar seperti kata sampaikan oleh Bapak Fatur tadi, itu bukan hanya sekedar retorik. Jujur apa namanya bukan gairah, artinya ketertarikan mungkin karena latar belakang ya, karena latar belakang itu agak bukan kurang, artinya karena mungkin bukan dunia kami dalam pengertian yang kami temui sehari-hari begitu, tapi walaupun tetap bermanfaat. Tapi kalau ternyata bisa dan teori secara teoritis, bahkan ya sebagai contoh adalah iman, nanti kita bicara tentu dengan variabel-variabel yang kemudian sesuai yang kita masukkan begitu, dan variabel itu kemudian diambil dari Quran dan hadis, katakan begitu. Kita bisa ukur larinya, masya Allah, kita bisa apa namanya akal budi dan lain sebagainya. Jadi itu maksud saya mungkin bisa dipertegas oleh Pak Prof, apakah itu apa namanya sekedar retoris saja atau memang secara teoritis betul bisa gitu, dan sehingga kami juga bergairah untuk mengikuti perkuliahan setiap pelajaran kuantitatif dan ilmu statistika niki. Pak Prof, terima kasih. Ini khusus tentang iman misalnya, bahwa iman itu sebenarnya sesuatu yang terukur, ya, sesuatu yang terukur. Artinya apa? Iman itu tentu terukurnya tidak tidak bisa dilihat, memang tidak bisa diamati, ya. Tapi nanti tentu ada bagaimana cara kita mengukurnya itu, ya. Seperti Bapak Ibu kalau kita ngajar, ya, atau Bapak Ibu dulu belajar itu diukur hasil belajarnya. Tapi hasil belajar itu kan tidak bisa diketahui, ya. Tidak bisa diamati. Tetapi ada alat ukur untuk menduga seberapa baik capaian belajar itu, ya, dengan tes, ya. Tes itu bukan hasil belajar, ya, tetapi alat ukur itu. Jadi yang diukur bukan hasil belajarnya karena tidak bisa diamati, tetapi ada bisa mencerminkan. Yang diukur itu sesuatu yang dianggap bisa mencerminkan itu, ya. Seperti juga iman itu ada fenomena yang itu merupakan dianggap mencerminkan keimanan, yaitu yang nanti akan bahkan banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa iman itu kuantitatif, ya. Nanti akan saya tunjukkan ini, ya, nanti akan saya tunjukkan. Ya, ini sebagai pengantar, ya. Ya, ini biasanya digunakan oleh para penulis metodologi yang berbahasa Arab itu, ya. Ini menggunakan wahata bima ladehim wahso kulla syai'in adada. Ini sebagai dasar statistik kuantitatif, ya, bahwa Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu, ya. Semuanya ada pada Allah itu wahso kulla syai'in adada, dan Allah menghitung segala sesuatu dengan cermat, ya. Di aqsa adada ini ya hitungan, ya, hitungan. Ya, kemudian kalau di dalam bahasa Arab statistik itu digunakan kata ihsa, ya. Ihsa itu menghitung dengan cermat itu, ya. Jadi, nah, kemudian nasib kita, apakah nanti kita masuk surga atau masuk neraka, ya, di akhirat nanti, ini melalui hitungan, Pak, melalui hitungan. Jadi bukan kualitatif, tapi kuantitatif, ya. Pak Maman sakulat mawazinu, mawazin, sakulat mawazinu itu timbangan. Timbangan itu kuantitatif, ya. Tingkatan itu kuantitatif, ya. Jadi kalau amal kita lebih berat, yang amal baiknya, ya, kita akan ahli yamin, ya, ahli yamin. Tapi kalau amal jeleknya ini, ya, jadi kita akan mendapatkan kehidupan yang rodiyah, ya, marjiyah dari Allah SWT, ya, dimasuk surga, ya. Ini nanti. Juga kalau wa'amaman khofat mawazinu, yang timbangannya itu lebih ringan amal baiknya daripada jelek, maka kita fa'umuhu hawiyah, ya.
nanti selanjutnya kita akan dimasukkan pada menentukan. Jadi nasib kita itu ditentukan secara kuantitatif ya. Ya, bukan amalnya, tapi timbangan amalnya. Dari amal itu yang dihitung adalah timbangannya, bukan itu. Jadi itu kuantitatif ya. Jadi mewazin ya, kofat itu adalah bahasa istilah kuantitatif ya, bukan kuantitatif ya. Jadi ini ditentukan. Bahkan di dalam timbangan itu ya. Nah, ini ya. Ya, ini berapa ayat sebagai contoh ayat ini ya. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim ya. Jadi Allah menurunkan sakinah ya. Sakinah ketenangan hati itu di hati orang mukmin untuk apa? Ditambah sakinah itu ya, liyazdadu imanan, untuk menambah dengan keimanan baru ma'a imanihim, terhadap iman yang, ini kalau terjemah bebas ya, saya menerjemahkan yaitu kita orang mukmin itu sudah punya iman ya, jadi kemudian ditambahkan dengan liyazdad. Yazdad itu kan tambah itu pasti kuantitatif ya, pasti kuantitatif ya. Hanya di dalam studi kita, ilmu tauhid kita itu semuanya kualitatif ya, nalar itu ya, pakai nalar itu ya. Tapi ayat ini jelas-jelas bahwa memang iman itu bertambah. Kalau bertambah berarti kuantitatif. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana menambah iman itu ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya kita. Jadi kita sudah mulai dipikirkan oleh para ya ulama statistik ya. Ulama kuantitatif itu ini membuat salah satunya membuat alat ukur iman. Kenapa seperti itu? Karena iman itu tasdad, bisa tambah. Nah, tentu ini tidak mudah ya, tetapi bisa dilakukan. Kita perlu aja. Ini baru mulai Pak, jadi belum banyak dibahas itu. Karena di kajian tauhid ini belum ada yang kuantitatif itu yang padahal ini jelas liyazdad, menambah iman, menambah itu pasti kuantitatif. Nah, itu artinya terukur, bisa diukur. Tentu tidak mudah ya, karena memang tidak sesuatu yang hanya seperti kita saya bisa tanya pada Bapak Ibu, sudah paham belum? Nanti duduk bisa menggunakan isyaratnya bahwa paham dengan mantuk ya, atau mengatakan paham ya, atau belum ya, itu sudah itu kan kata itu kan hanya menunjukkan ya, pahamannya sendiri tidak bisa dilihat, bisa diamati, tapi petunjuk itu ya, termasuk membuat tes itu mengerjakan tes dengan benar atau salah, itu menunjukkan tingkat pemahaman. Tapi itu bukan pemahaman, mengukur pemahaman, tapi gejala jawaban itu ya. Jadi yang nanti akan kita bahas itu ya, bagaimana kita mengukur hal yang seperti ini gitu ya. Nanti lengkap. Nah ini dalam pengukuran, bahkan di dalam Quran itu ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ukuran yang digunakan Allah nanti akan sangat begitu cermat ya. Cermat, misqala dzarrah, perbuatan baik yang hanya sangat kecil ya, sangat kecil ya. Kalau kita menentukan itu atom ya, kata atom itu masih ada dibagi lagi ya, itu bisa diketahui. Artinya amal itu nanti ditimbang itu ada. Nah, tentu kalau ditimbang kan pasti kuantitatif ya. Nah, kita bisa bagaimana nanti bisa melakukan itu. Ini yang tugas kita ya sebagai ilmuwan untuk mengembangkan itu, bisa memahami tauhid. Dan banyak sekali ayat-ayat itu yang sebenarnya memerlukan penelitian kuantitatif. Bahkan konsep-konsep tasawuf ya, tasawuf yang kajiannya selama ini kualitatif ya, itu konsep-konsepnya sebenarnya konsep kuantitatif ya. Sabar, syukur, khusyuk itu kuantitatif ya, itu kuantitatif ya, jadi bukan kualitatif. Tapi kajian kita kan kualitatif ya. Nanti gimana nalarnya nanti akan kita lihat sebetulnya. Nah, kalau tentang iman itu ayatnya banyak ya, bahwa iman itu tambah ya, tambah atau kurang, itu banyak yang mengatakan iman itu ditambah ya, nah, sehingga memang iman itu
kuantitatif, fenomena kuantitatif. Ya. Tetapi kajiannya belum sampai ke sana, ilmu kita belum berkembang ke sana. Ya karena apa namanya kurang perhatian atau mungkin belum tahu ya. Tapi itu ya. Jadi, izin Prof. Ya silakan. Innalladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Ini memang kalau masuk dalam mata kuliah ini kan kuantitatif. Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Terjadi perbedaan para ahli kan, apakah 6 hari atau 6 tahun atau 6 ini kan. Cuma pemikiran saya mudah-mudahan nanti Pak Prof berikan saya gambaran. Kuantitatif ini misalnya judul pengaruh iman untuk merubah perilaku siswa. Nah, judul itu yang kita pergunakan kuantitatif. Menarik diskusi ini sehingga saya berpikir, berarti fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'ah. Boleh nikahlah kalian 1, 2, 3, 4. Nah, ada ulama yang mengatakan kawinlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti berapa itu? Kan banyak jadinya kan, ini pemikiran kuantitatifnya. Tetapi sederhananya jauh ini Pak Prof pusing kepala saya jadinya tentang kuantitatif ini, sementara saya belum masuk bagaimana membuat artikel nanti dengan metode kuantitatif. Nah, itu kan mudah-mudahan materi-materi ini Pak Prof nanti di-sharekan kita, karena kalau masuk ke alam yang lebih jauh ini menghayal kita banyak istri jadinya dari kuantitatif ini Pak Prof, yaitu masna wa sulasa, karena 1 tambah 2 3. Ya, kalau pusing 1 aja Pak. 3 4 kan begitu Prof. Mohon maaf mungkin spesifik itu modelnya. Ya, kalau pusing 1 aja Pak. Iya, harus gitu. 1 aja sudah membuat pusing kok. Ya, ini masalah tafsir ya, memang kalau tafsir itu sangat banyak ya. Jadi Anda bisa perhatikan apa namanya, ya itulah ilmu selalu ada perbedaan. Termasuk di statistik pun juga ada mazhabnya ya, ada perbedaan. Jadi meskipun itu berupa angka tapi ada mazhab sendiri. Nanti lebih detail itu. Saya kira ya karena kita nggak pernah tahu yang sebenarnya, kita kan hanya nafsirkan ya. Iya. Karena nafsir itu memang sumber apa namanya, sumber kesalahan itu. Ya. Kita teruskan dulu ya. Ini. Ya. Jadi kenapa di program dokter kita ini menggunakan kuantitatif dan kualitatif ini? Ya. Ini karena memang visi dari program sarjana itu adalah humanisasi ilmu keislaman. Ya. Jadi apa namanya, tidak hanya mengkaji keilmuan itu dari secara konseptual, dari penafsiran saja, tapi juga bagaimana apa namanya ajaran-ajaran agama itu tercerminkan di dalam perilaku manusia. Dan agama itu kan untuk manusia, ya. Untuk manusia. Ya. Jadi manusia perlu dibahas itu. Sehingga selama ini kan mohon maaf kalau saya mengatakan sering guyonan itu dengan teman-teman itu, ini yang dipelajari di ilmu keislaman itu kan terutama di tasawuf atau di tauhid itu ya, itu kan pemikiran orang-orang yang sudah meninggal ya. Tetapi bagaimana agama itu dalam cerminan kehidupan ini belum banyak dikaji ya. Masih banyak yang baru mulai ya dari itu kajian itu. Padahal perilaku itu bisa dipahami secara kuantitatif. Saya contohkan tadi sebenarnya tasawuf itu konsepnya konsep kuantitatif ya, nanti akan kita lihat di belakang itu. Nah, dan ini memang diharapkan Bapak Ibu nanti memahami berbagai pendekatan kuantitatif, penelitian ya, tidak hanya yang kualitatif, tidak hanya yang teks, tapi juga yang kuantitatif. Sehingga nanti ada aspek-aspek tertentu dari ajaran agama itu yang bisa dipahami hanya bisa dengan kuantitatif ya ini tapi tidak bisa secara kualitatif ya. Ada yang kualitatif tapi ada yang kuantitatif. Misalnya bagaimana iman itu bertambah, kita bagaimana bisa meningkatkan iman itu ya. Termasuk tadi bagaimana kita menggunakan zikir untuk menurunkan tingkat stres tadi ya,
ini memang ada aspek itu. Kita masih memerlukan tentu penafsiran secara kuantitatif. Ya, ini jadi nanti diharapkan memang memilih metode, bukan karena tahunya itu. Bahkan pendekatan tadi yang berbeda untuk memperkaya studi ya. Jadi nanti bisa melahirkan yang sebetulnya. Nah ini ya nanti bisa memberikan informasi yang lebih lengkap ya. Ini penggunaan kuantitatif untuk mengembangkan kuantitatif ada sebagainya. Bisa ini misalnya nanti bisa dibaca Bapak Ibu ini. Nah ini beberapa kemungkinan nanti bisa berpikir baru ya. Jadi perspektif yang tadi dari yang baru ya, nanti akan menghasilkan yang. Nah ini saya kira kita agak cepat sedikit. Nah pada prinsipnya ya ini penelitian keagamaan ya keislaman itu merupakan aplikasi metode pendekatan atau pendekatan penelitian tertentu untuk mengkaji masalah atau objek keagamaan, khususnya keislaman untuk kita ini. Jadi kita menggunakan berbagai metode yang biasa digunakan dalam ilmu lain untuk mengkaji masalah-masalah keislaman. Nah, pada prinsipnya ya ilmu keislaman itu bersumber pada ajaran, pada Al-Quran, pada hadis ya. Ini yang kemudian dari ajaran itu dikaji menghasilkan aspek-aspek ajaran. Misalnya nanti ada aspek hukum, ada aspek tauhid, ada aspek akhlak, ada aspek yang lain. Dan ini semuanya muncul dari ini hasil kajian dari sumber-sumber ajaran, dari kajian terhadap ayat-ayat maupun terhadap hadis dan menghasilkan ilmu yang berkenaan dengan ajaran. Sehingga ada fikih, ada akhlak, ada tasawuf dan sebagainya. Itu merupakan kajian terhadap itu. Ya kalau sumber itu sudah kita itu sudah ada ya, itu menjadi pokok yang. Nah, kemudian dari aspek-aspek ajaran itu akan direfleksikan di dalam kehidupan manusia, itu dalam fenomena sosial keagamaan. Nanti tentu dari ayat tentang sholat, tentang ibadah, nanti menghasilkan fikih ya, ilmu fikih kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan ya. Nanti ada yang aspek sebenarnya keluarga, ada aspek ibadah yang bisa diamati lah, nanti tentu dengan cara tertentu. Ini jadi utamanya sebenarnya kuantitatif itu kajiannya di fenomena sosialnya, bukan di sumber ajarannya, bukan di aspek ajarannya. Nah kalau yang aspek ajaran itu ya yang ada di dalam ilmu-ilmu keislaman itu, tapi itu kan masih murni, belum terwujudkan di dalam perilaku manusia ya. Terwujudkannya aspek ajaran itu, aspek fikihnya, aspek tasawufnya, aspek tauhid dan sebagainya itu akan terwujudkan di dalam aspek sosial kehidupan manusia itu, aspek sosial keagamaan itu ya. Nah aspek fenomena sosial itu, fenomena termasuk fenomena sosial keagamaan yang bisa memanfaatkan. Ini sebagai cerminan yang menjadi objek penelitian keagamaan, sosial keagamaan. Jadi, kita memang kuantitatif ini bersinggungan dengan aspek fenomena sosialnya, sosial keagamaan. Nah, sosial keagamaan itu bisa dipahami dari berbagai pandangan ya. Ada di dalam filsafat ilmu itu menurut Weber, Word hypothesis itu ada bisa dibedakan menjadi 4 ya. Ada fenomena yang bisa dipahami secara formistik. Formistik itu ada bahwa fenomena itu bisa mempunyai bentuk-bentuk tertentu dan bisa bisa diukur ya. Misalnya begini, ini contoh yang paling mudah ya, ini
telat ya. Jadi kita sering telat ya, di dalam kehidupan kita. Telat itu bisa dipahami, bisa dilihat, bisa diamati sebagai satu yang terpisah dari yang lain ya. Jadi kita misalnya dari sisi lamanya telat itu berapa menit, misalnya kalau kita belajar ya mulainya telat berapa menit ya. Ini bisa merupakan fenomena yang bisa dipahami secara terisolasi dari fenomena yang lain. Karena hanya dihitung berapa menit kita telat gitu. Ini formisme namanya. Dan itu kemudian telat itu juga fenomena telat ya, ini sebagai contoh dari salah satu fenomena sosial itu bisa dipahami dalam kaitan dengan fenomena lainnya, dihubungkan ya, dengan hal itu. Misalnya telat ini kalau di dalam pendidikan bisa dikaitkan dengan motivasi belajar siswanya. Motivasi itu suatu yang sendiri, telat tersendiri. Bisa dipahami. Motivasi nanti bisa terukur dengan cara tentu ya, telat juga bisa diukur dengan itu. Kemudian bisa dihubungkan bahwa menghubungkannya apa? Telat itu bisa dipengaruhi oleh motivasi. Ini menghubungkan ya, menghubungkan. Jadi mekanisme bahwa suatu fenomena itu bisa dipandang sebagai bisa dihubungkan dengan fenomena lain ya, menjadi pemahaman itu. Ya, nanti apakah itu sebab akibat ya, hubungan itu bisa sebab akibat, mungkin bisa hanya relasional ya, atau mungkin hanya akibat dari hal yang sama terhadap dalam fenomena yang berbeda. Itu nanti ada sendiri yang nanti. Kemudian telat juga ya, telat itu bisa dipahami dalam konteks ya. Dalam satu kelas ya, dalam satu kelas ya, ini banyak siswa kita yang telat ya, misalnya ya. Ketelatan mahasiswa itu masing-masing tidak bisa menggunakan harus dipahami secara kontekstual ya. Misalnya telat yang satu mahasiswa A telat karena banyak kempes ya. Konteksnya dia telat itu karena banyak kempes di jalan ya. Yang satu telat karena antri di warung untuk sarapan ya, sehingga sampai telat. Sehingga si B itu bisa dipahami karena dalam konteks itu. Kemudian ada yang telat lain ini karena dia ketiduran ya. Ya, karena banyak belajar kemudian tidur ya, sehingga bangunnya sudah telat ya, sehingga sampai kelas itu. Artinya apa? Fenomena telat tadi ini harus dipahami dalam konteksnya ya. Tidak bisa karena satu orang telat karena bangunnya telat kemudian yang lain juga seperti itu. Harus dipahami sendiri-sendiri. Kemudian ada fenomena holistik, di mana fenomena itu merupakan bagian dari fenomena lain yang secara lebih luas lagi. Telat ya, telat itu kalau di Jepang itu suatu yang aib ya, suatu aib ya, itu. Sehingga karena aib itu maka orang tidak telat ya. Kemudian telat itu di sana untuk itu kemudian sistem itu juga mendukung itu. Misalnya transportasi ya, itu begitu mudah ya, bisa tidak ada alasan misalnya untuk dengan transportasi umum kita bisa telat karena tidak ada bis atau gitu, karena sudah seperti di negara maju itu setiap halte itu yang nanti yang lewat bis itu sampai halte itu bis jurusan mana jam berapa itu ada sampai menitnya ya, sehingga bisa gitu. Nah itu membuat tidak konflik ya. Kalau kita ini budaya kita karena telat itu menjadi budaya ya, jadi telat itu bukan sesuatu apa-apa, sehingga kita tidak terdorong untuk tidak telat ya. Tapi kalau di negara maju atau di Jepang itu sangat karena sudah budaya begitu disiplinnya sehingga tidak telat itu. Jadi kalau tidak disiplin itu sudah akan kesulitan hidup. Ya, jadi
fenomena itu bisa dipahami dalam formisme tadi, bisa terisolasi, terpisah dari yang lain ya, tanpa dikatakan. Yang satu fenomena itu bisa dihubungkan dengan yang lain ya. Ini mekanis ya, fenomena mekanis. Kemudian fenomena itu harus terjadi dalam konteks. Ini konteks ini. Kemudian fenomena itu juga bagian dari fenomena yang lain dan lebih luas ya, jadi menjadi budaya. Nah, ini pandangan seperti ini akan melahirkan nanti penelitian yang berbeda ya, berbeda. Nah, misalnya ini ya, kita akan coba mengkaitkan ini yang tasawuf aja misalnya. Ya, tasawuf itu muncul ya, itu dari tafsir ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, dari ayat Al-Quran yang terkait dengan atau hadis yang terkait dengan kehidupan tasawuf ya, atau ihsan ya, ini dipahami, dikaji oleh ulama, kemudian menghasilkan ada tasawuf amali, ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi dan lain-lain ya. Jadi menghasilkan dari ayat-ayat itu menghasilkan jenis-jenis tasawuf yang berbeda-beda. Nah, dari ini tasawuf itu sebenarnya juga bisa dipahami secara terpisah. Misalnya sabar itu suatu konsep yang tanpa dikaitkan dengan yang lain bisa dipahami. Jadi misalnya kita bisa mengukur sabar itu secara bertingkat ya. Ada orang yang sangat sabar, ada yang ya sabar biasa, ada yang sangat rendah tingkat kesabarannya. Marah juga seperti ya ini. Kemudian khusyuk itu juga ada yang sangat khusyuk, ada yang khusyuk, ada yang sangat rendah khusyuknya ya. Ini merupakan suatu yang tingkatan ya. Tingkatan itu bisa tanpa dikaitkan. Ketika mengukur tingkat khusyukan, kita tidak bisa terkait dengan yang lain. Jadi bisa dipahami gitu. Nah, tentu ini akan menghasilkan nanti ada penelitian deskriptif ya. Yang itu tidak dikaitkan dengan yang lain. Tapi sabar itu bisa dikaitkan dengan kepribadian ya. Jadi ada kepribadian yang sulit untuk sabar ya. Jadi suka marah, ada yang itu, atau mungkin juga bisa dikaitkan dengan umur. Semakin senior, semakin tua itu semakin sabar ya. Atau bahkan sebaliknya gitu. Artinya bisa dikaitkan umur itu dengan itu, semakin tua semakin apa itu referensial ya, itu penelitian referensial. Ini keduanya deskriptif dan inferensial, ini kuantitatif ya. Nanti bisa menghasilkan ilmu yang biasanya dipelajari di psikologi atau juga di pendidikan, di ekonomi dan sebagainya, ini di inferensial ini ya kuantitatif. Nah, kemudian ini tasawuf ya, tadi tasawuf itu bisa dipahami dengan ibadah, dengan kekhusyuk iman dengan kekhusyuan, itu merupakan penelitian inferensial, dihubungkan ya, antara iman dan itu. Kemudian penelitian kasus ya, tentu aspek tasawuf itu antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda ya. Misalnya, sesuai dengan konteksnya. Orang bisa sangat bersyukur dalam konteks tertentu ya. Jadi orang yang mudah bersyukur, tapi ada yang sulit bersyukur karena dalam lingkungan yang memang sangat duniawi misalnya ya, itu sangat sulit untuk bersyukur ya. Seperti kita ini saat ini kesulitan untuk bersyukur ya. Kehidupan politik yang kita isinya hanya mengeluh saja, tidak pernah disyukuri gitu ya. Jadi kebaikan itu kita hanya mengeluh karena tidak sesuai dengan harapan kita ya. Tapi orang lain ada yang cukup support dengan melibatkan itu. Ini konteks yang kita inginkan. Nanti juga bisa penelitian mendalam ya. Jadi bagaimana orang itu bisa bersyukur secara itu bisa diketahui dari segi dari segi lingkungan, dari segi pembelajarannya dan sebagainya. Jadi untuk minta itu bisa bentuk ya. Ini, nah jadi tasawuf itu sebenarnya juga ada aspek yang kuantitatif ya.
harus dipisah nanti. Ini misalnya apa namanya, kalau ingin tahu faktor-faktor mempengaruhi apa namanya syukur, faktor yang mempengaruhi khusyuk dan sebagainya, itu apa secara fenomena sosialnya, sosial keagamanya itu bisa dipelajari secara penelitian kuantitatif ya. Nanti bisa juga apa secara yang kualitatif, yaitu yang kasus, kenapa dia itu sangat khusyuk tapi yang lain kok tidak khusyuk ya. Nanti bisa dipelajari dalam kasus nanti kenapa sih itu, misalnya apa kehidupannya seperti apa, ekonominya seperti apa, nanti bisa itu dalam. Nah, ini satu pertanyaan saja. Apa yang utama dari tasawuf itu? Tujuan tasawuf itu apa? Bertasawuf itu apa? Ini kalau saya ya memahami ini, tasawuf itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di sisi Allah. Ini saya memahami secara sosial seperti itu ya. Jadi kenapa orang bertasawuf ya? Karena ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan juga ingin hidup di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, dari ini aspek tasawuf ini. Nah, tasawuf itu bisa dilihat dari segi aspek sufinya. Ya misalnya ini dari sisi tasawufnya ya. Ini seperti zuhud ya. Zuhud itu konsep tasawuf ya. Wirai, sabar, tawakal, ikhlas, syukur, ridho, mahabbah, husnudzon, marah, dengki, husnud, sudan dan sebagainya. Konsep-konsep ini merupakan konsep yang kuantitatif karena bisa berlebih, bisa berkurang ya. Ada orang yang sangat zuhud, ada yang zuhudnya sedikit, ada yang tengah-tengah dan sebagainya. Demikian juga tawakal. Tawakal itu bukan tawakal dan tidak tawakal, tapi ada tingkatan-tingkatan. Syukur, ridho, semuanya itu ada tingkatan. Itu dari sisi aspek kesufiannya kan, tasawufnya. Kemudian ada metode bertasawuf itu diantara adalah ini kalau Ghazali itu ada taubat, zikir, tadabbur, tafakur, atau takorup dan sebagainya. Itu merupakan metode untuk mencapai konsep-konsep sufi yang tinggi ya, dalam rangka untuk syukur ya, kita perlu zikir, perlu taubat ya, ada dosa itu ya, kalau banyak dosa kita tidak akan bersyukur, mungkin sedikit gitu ya. Marah ya itu dikendalikan dengan tafakur, dengan takorup, dengan Allah nanti akan bisa. Kemudian aspek itu, aspek zuhud dan sebagainya itu dipengaruhi banyak hal ya. Ini yang secara sosial, misalnya keberagaman. Semakin tinggi keberagamannya, semakin zuhudnya bisa semakin tinggi atau enggak. Keimanan ya, keimanan itu juga bisa berpengaruh pada akhlak, komitmen, status sosial dan sebagainya. Pendidikan itu bisa dikaitkan dengan aspek-aspek zuhud tadi. Apakah beda antara laki-laki dan perempuan dalam hal syukurnya, keikhlasannya dan sebagainya. Ini bisa Nah, ini semuanya memerlukan penelitian kuantitatif. Ya, karena ini tentu nanti aspek kesufian karena itu hidup pada manusia yang sufi di dunia ya, di dunia. Jadi bisa bisa dikaitkan dengan berbagai faktor tadi. Ini juga metode itu, misalnya kita mau mencari apakah zikir itu bisa berpengaruh pada tadi ada stres ya, kalau stres itu sosial ya, itu faktor sosial ya. Tapi itu kan metode di dalam tasawuf ya, ini bisa itu. Kalau ingin zuhud itu kira-kira zikir yang seperti apa? Ya. Karena kan ada zikir tentu itu yang lebih baik daripada zikir yang lain dalam rangka untuk meningkatkan zuhud. Ya. Ini tentu nanti itu akan hanya bisa secara kuantitatif. Ya. Nah ini yang belum nampaknya belum banyak dilakukan dalam ilmu tasawuf ya. Pada konsep-konsepnya itu yang ini kalau kita lihat di Ghazali itu sebenarnya di Ghazali itu kan ada juga
awamil yang menyebabkan zuhud itu ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, itu kan semuanya masih dalam rasional ya, hasil penafsiran terhadap ayat maupun mungkin hadis atau renungan ya, ini baru. Tapi belum secara kuantitatif ya. Apa betul misalnya zikir dengan lafaz Al-Quran kalau diucapkan ya, zikir dengan yang buatan ulama ya, bacaan-bacaan dari ulama itu berbeda pengaruhnya terhadap zuhud, terhadap irai dan sebagainya ya. Ini apakah juga ada kaitannya dengan status sosial ya. Semakin semakin tinggi tingkat statusnya, ekonominya, apakah semakin wirai atau tidak ya, ini tentu nanti bisa itu secara kuantitatif akan bisa dilakukan. Ini menunjukkan ini sebagai contoh ini ya. Tadi yang saya contohkan ini mahasiswa kita ya. Ya, tadi yang saya bimbing itu pengaruh terapi zikir lataif dan caring spiritual terhadap stres perawat di rumah sakit. Ini ini mengadakan eksperimen, yaitu ada perawat yang diajari untuk berzikir setiap mau kerja, jadi baca itu zikir ya. Zikir itu nanti ada panduannya ya, dengan program bisa dengan HP itu untuk menuntun zikir itu selama 10 menit setiap kali ngajar dilakukan itu. Nah, kemudian setelah kerja selesai diukur tingkat stresnya ya. Perawat itu kan pekerjaannya kan sangat stres. Ini yang di eksperimenkan itu perawat yang tingkat stresnya tinggi, yaitu bisa di gawat darurat ya, di jantung ya, di ICU. Nah, ini kan perawat yang stres mengurusi pasien-pasien yang seperti itu. Ini kemudian diukur untuk pengaruhnya. Dengan yang tidak zikir itu lebih rendah mana pada akhirnya setelah selesai itu yang zikir atau yang tidak zikir. Nah, itu bisa menghasilkan, dan hasilnya adalah yang zikir itu lebih rendah tingkat stresnya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stres itu bisa dikurangi dengan zikir. Ya. Zikir itu kan tasawuf ya, jadi dan ini zikir Asmaul Husna, solusi atas problem agresivitas remaja. Ini boleh ya. Ini dilakukan di di UGM ya. Nah, kebetulan saya juga bimbing ini ya. Ini sehingga bisa menghasilkan itu Asmaul Husna, suruh baca Asmaul bagi anak-anak yang agresif ya, yang bisa membahayakan temannya itu suruh zikir itu. Dengan itu bisa diketahui bahwa itu Asmaul Husna itu bisa meredakan atau mengurangi agresivitas remaja. Ya. Jadi aspek tasawuf ini ada aspek sosialnya, gejalanya, kehidupannya, fenomena penerapan tasawuf di dalam kehidupannya. Jadi kalau zuhud di dalam kenyataannya itu seperti apa? Zuhud selama ini kan konsepnya disebutkan ya. Hanya konsepnya itu ada di sana seakan-akan tidak ada hidup. Padahal setiap manusia itu zuhud, setiap manusia itu ikhlas ya. Tapi ada yang ikhlasnya tinggi, ada yang rendah ya. Jadi, semuanya ada yang seperti itu. Sehingga ini tentu masing-masing ada tandanya. Nah, itulah nanti perlunya bagaimana kita memahami itu. Ini di tasawuf. Nah, sekarang ini kalau di hukum ya. Ini misalnya kalau di hukum waris ya, karena tafsir ayat-ayat dan hadis mulakahat ya, yang waris itu nanti akan di dalam kajiannya akan melahirkan banyak jenis fikih ya. Ada bisa menghasilkan dari sisi hukum, ada fikih mulakahat, ada fikih waris, ada peraturan perundangan tentang zakat, tentang mulakahat ya, nikah, tentang warisan ya. Ini ada semuanya. Nah, dari situ kemudian ini diterapkan di dalam kehidupan menjadi fenomena sosial yang terkait dengan mulakahat, terkait dengan warisan itu sebagainya. Nah, itu juga sama.
itu bisa aspek-aspek yang bisa diteliti secara deskriptif ya, apakah misalnya apa nanti akan kita lihat yang ini bisa dipahami secara terpisah dari yang lain, yang tadi yang terisolasi ya, ini yang formisme tadi ya, kemudian bisa juga dikaitkan dengan aspek yang lain ya, ini kemudian juga bisa kasus tentu, kemudian ya, ini yang kasus dan penelitian mendalam itu kualitatif ya. Yang deskriptif dan diferensial itu yang kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu sifatnya umum ya. Sementara kalau kasus itu ya spesifik. Ya, misalnya ini ya. Itu yang apa tujuan dari hukum keluarga itu ya. Ini secara umum kami boleh tanya sedikit Pak Prof? Ya, silakan. Gimana? Mohon maaf sebelum lanjut karena agak tertinggal. Tadi empat bagian, mungkin boleh ke belakang sedikit apa tadi? Saya cek. Bukan. Nah, tadi saya mutuh. Oke. Kita andaikan ini yang penelitian deskriptif dengan inferensial, berarti itu yang kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kuanti. Ya. Yang kontekstual dengan holistik itu inferensial itu kualitatif ya. Nanti bisa dipahami. Oh, oke. Itu pertama. Pertanyaan kedua, tadi Pak Prof beri contoh tadi penelitian atas nama Suharsi itu pengaruh zikir dengan kepada tingkat stres itu secara kuantitatif yang dipelajari apakah hanya input sama outputnya saja, ujung sama ujungnya saja, atau juga prosesnya Pak Prof. Artinya maksud saya dalam penelitian kuantitatif itu apakah hanya input dan outputnya saja yang diperhatikan dan dihitung atau prosesnya juga, zikir misalnya. Karena saya belum membaca hasil penelitian itu, apakah diukur di sana? Tadi karena Pak Prof jelaskan ternyata hasil penelitian itu menyatakan bahwa zikir berpengaruh terhadap tingkat stres. Apakah kemudian ada dimasukkan variabel misalnya latar belakang orang? Karena zikir itu kan kemudian bisa ada zikir yang satu zikir tertentu kena kepada orang tertentu begitu kan? Karena mungkin pengalaman jiwa, pemahaman dia terhadap zikir itu, maupun mungkin ada suatu kejadian sehingga dia dengan satu kali membaca saja, 1 menit saja dia membaca zikir itu tenangnya langsung timbul, bahkan cuma 10 menit mungkin tenang sekali. Tapi ada orang yang karena tidak dekat dengan zikir itu 10 menit 30 menit tidak sampai pada makom pada kondisi tenang atau kalau dalam sufi kan berarti kondisi istilahnya menyatu lah, atau itu gimana? Apakah sama outputnya saja yang dihitung atau prosesnya juga? Itu mohon penjelasannya Pak. Artinya kalau prosesnya berarti kuantitatif tidak bisa berdiri sendiri nih Pak Prof. Harus juga dibarengkan dengan kualitatif begitu. Mohon penjelasan. Ini kuantitatif hanya dari sisi perubahannya Pak ya. Jadi perubahan itu membandingkan sebelum dan sudah. Jadi sebelum berzikir dengan setelah berzikir, apakah ada perubahan atau tidak? Atau dengan membandingkan yang tidak berzikir. Yang tidak berzikir sama-sama kerjanya kan sama ya, sama. Tapi sebelum kerja nanti dibandingkan dengan kerja. Apakah yang yang tidak zikir itu juga ada perubahan atau tidak? Perubahannya itu apakah sama dengan yang zikir atau tidak? Ini kuantitatif ya. Kalau kemudian ada yang panjang tidak berubah, ada perubahannya zikir sebentar tapi sudah turun banyak atau tidak, itu nanti kualitatif. Mengapa seperti itu ya? Mengapa ada yang beda itu kualitatif. Sama tadi telat itu bisa kita ukur dengan menit misalnya. Tetapi kok ada yang kenapa telat, kuantitatif tidak bisa menjawab, tetapi kualitatif yang bisa menjawab gitu.
Jadi ini ada bagian tertentu sama-sama meneliti telat, tapi yang kontekstual itu kasus-kasus per orang ya, itu kuantitatif yang bisa mengungkap, kuantitatif tidak bisa ya. Jadi ada keterbatasan. Karena itu maka ya masing-masing punya keterbatasan, bukan yang cakupannya penggunaannya berbeda ya. Jadi sangat benar. Jadi seperti itu kita bisa nanti yang kuantitatif itu akan lebih baik untuk pemahaman lebih mendalam, itu dilanjuti dengan kualitatif ya. Kualitatif itu juga akan baik dalam banyak hal dengan kuantitatif. Saya ada buku judulnya hasil penelitian itu dari Jerman atau dari mana ya, itu tentang Islam Bawean ya, Islam Bawean itu kualitatif tapi kuantitatifnya sangat banyak dalam rangka untuk mengalami yang fenomena itu ya, fenomena itu. Jadi apakah itu secara umum atau tidak, kuantitatif tidak akan jawab ya. Mungkin karena ini waktu hampir habis ya, ini yang ini yang tengah Semarang, dan yang barat kan belum salah dasar ya. Belum nanti yang ya, tapi ini yang timur sudah ya. Silakan Bu. Itu berarti yang dibutuhkan apa saja bisa dibuat kuantitatif asalkan instrumen pengukurannya ada ya Prof? Ya, dibuat Bu, tidak ada ya. Harus dibuat. Yang memang yang tidak mudah gitu. Yang mudah. Yang ini juga ini ya. Ini juga di hukum itu juga banyak aspek-aspek itu ya, aspek dari keluarga itu misalnya pemahaman tentang hukum, persepsi, motivasi, sikap terhadap hukum, tingkat ketaatan, KDRT dan cerai, talak dan sebagainya itu merupakan fenomena hukum keluarga. Dan aspek kekeluargaan ya, misalnya kebahagiaan, kejujuran, kepercayaan itu bukan hukum, tapi ini ada aspek dari keluarga itu ya, ada kasih sayang, cinta, seksual dan sebagainya itu bukan itu. Kemudian ada faktor keluarga ya. Ini yang mempengaruhi, maksudnya faktor itu yang mempengaruhi ya. Ini ada keberagaman, keimanan, akhlak dan seterusnya. Ini secara kuantitatif bisa dikaitkan dengan aspek hukum gitu ya. Misalnya ya, kalau keberagamannya semakin tinggi, apakah kemungkinan terjadi KDRT di dalam keluarga itu semakin rendah ya. Ini bisa secara kuantitatif misalnya ya. Nalar kita mengatakan itu, tapi itu kan belum terbukti. Nah ini kuantitatif yang bisa membuktikan itu. Nah apakah semakin baik pendidikannya itu juga peluang ya, kemungkinan untuk cerai itu tinggi atau lebih rendah, yaitu kuantitatif nanti yang bisa itu. Tapi kemudian mengapa yang pendidikan tinggi cerainya sedikit sementara yang rendah banyak, nah itu nanti kualitatif ya. Kalau sudah pertanyaan mengapa, itu yang menentukan nanti kualitatif ya. Nah, tapi saya mohon maaf ya, ini karena waktu kita habis, kita terpaksa harus mengakhiri ya. Ini karena yang yang timur itu sudah harus salat asar ya. Salat asar ini karena waktunya sudah tinggal sedikit ya. Ya mau maghrib sini. Nah, ya itu ya untuk ini ya. Sementara yang barat ini asar ini. Jadi kita memang ya karena dari barat ke timur ya itu agak sulit untuk mengatur. Karena itu maka jamnya dibuat jam 2:30 itu ya, supaya nanti masih ada waktu asar bagi yang timur ya, yang nanti yang barat masih cukup waktu yang untuk tapi jangan sampai maghrib itu. Jadi sementara itu nanti akan kita lanjutkan pada bagaimana yang akan datang ini supaya lebih tenang lagi. Tapi sebagai awal nanti Bapak Ibu monggo silakan mencari artikel atau disertasi yang kuantitatif ya, keberagamaan ya, jadi yang terkait dengan keagamaan yang kuantitatif teman-teman. Itu banyak sekali ya di
melalui Google atau melalui apa namanya, tanya aja pada GPT, nanti ketemu ya. Chat GPT. Ya, chat GPT nanti akan bisa ketemu banyak gitu ya. Ya, saya kira itu, dan mohon maaf ya, ini waktunya tempat saya terbatas gitu ya, bisa kita akan. Nanti ini materinya Prof dikirimkan. Ada biar Bapak Ibu mengenal e-learning ya. Oh, siap. Nanti tadi ya. Jadi nanti alamatnya ya, URL-nya itu e-learning ya, e-learning.walisongo.ac.id. Ya, sudah ada di grup Pak Prof. Sudah. Jadi saya sudah punya, ya, sudah punya. Tinggal kita buka. Karena di Indonesia sudah ada daftarnya mahasiswanya. Jadi untuk apa namanya, ID-nya pakai NIM, password-nya juga pakai NIM. Setelah itu supaya siapa saja bisa buka, selain yang bersangkutan lagi bisa diganti password-nya. Ya, karena itu kita harus mengakhiri ini, makanya yang di Kupang sudah harus salat ini ya. Mari kita tutup pertemuan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Terima kasih Ya, itu Lalu semangat. makanya lebih bagus offline itu kita habiskan nanti. Pak Prof lebih bagus materi. Habib Wan Fairuz telat tadi, tidak bisa perkenalan dulu. lagi mainkan, nanti kita banting. Oh, nah ini konsep Sedang manasik barusan itu. Masya Allah. Siap. Bener. Ya, belum sholat asar. Habib, Kita asar ini. sholat asar dulu.